Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para pemirsa Uton TV dimanapun Anda berada, kemuliaan Allah semoga selalu untuk kita sekalian. Di kesempatan ini, kajian akhir zaman akan menyampaikan sebuah tema tentang Ahlul Bait yang termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 33, akhir surat Al-Ahzab ayat 33, yaitu innama yuridullah yudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah akan membersihkan dari kamu kotoran-kotoran. Ya ahlal baiti, wahai ahli bait. Wa yutahhirakum tathira, dan akan mensucikan kamu dengan sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya. Yang menjadi tema inti adalah tentang ahlul bait yang disampaikan oleh para ahli tafsir, bahwa kami bisa menyimpulkan ahlul bait yang pertama adalah keluarga Rasulullah secara biologis, baik itu yang mikro maupun yang makro. Yang mikro, ada riwayat yang mengatakan bahwa 5 orang ahlul bait. Li khamsatun utfi biha harral waba il hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah, yaitu Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Al Hasan wal Husain, dan Sayyidatina Fatimahuz Zahra binti Rasul. Tapi ada lagi juga semua istri-istri Rasulullah masuk di situ. Secara makro adalah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga masuk dalam kategori ahlul bait secara biologis. Tapi ketahuilah, ahlul bait yang pertama, keluarga Rasulullah, itu memang benar suci, bersih. Tapi kalau ahlul bait yang kedua, yaitu dzurriyyah, ada rambu-rambu yang telah diberikan oleh Allah, yang itu juga pernah yang disampaikan kepada Nabiullah Nuh. Ketika Nabiullah Nuh hendak menyampaikan pada Allah untuk diselamatkannya putranya Kan'an dan istrinya, maka Allah memberikan sebuah kabar dan ketentuan kepada Nabiullah Nuh, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholihin. Al-ayah, surat Hud ayat 46. Jadi ahlul bait yang kedua, yaitu dzurriyyah biologis Rasulullah, meskipun itu benar-benar dzurriyyah Rasulullah, baik itu secara kajian ilmu nasab, secara bukti alam, yaitu yang kita kenal dengan bukti DNA, haplogrup darah, ataupun secara isbat dari para ahli nasab, maka itu pun bukan untuk andalan-andalan. Itu dibatalkan oleh Al-Quran
kalau mereka itu semua tidak bertakwa, tidak beriman dan tidak bertakwa. Yang kedua, Ahlul Bait maknawiyah, yaitu yang sering yang digolongkan di maknawiyah adalah para ahli ilmu, yaitu para ulama yang mendapat waris keilmuan dari Rasulullah dengan sebuah pernyataan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Orang yang mendapatkan waris itu pasti keluarga secara hukum. Tapi ini adalah warisan al-ulum ad-diniyah. Ya kebetulan andai kata ulama itu adalah dzurriyyah Rasul secara biologis, tidak perilakunya sesuai dengan al-iman wa taqwa wa akhlakul karimah, dan punya ilmu yang kredibel sebagai seorang ulama yang alim al-alama dengan akhlakul karimah, welas aslinya ya udah fitini wa dunia wal akhirah, itu merupakan anugerah Allah yang terbesar bagi ulama tersebut. Oleh karena itu, pemirsa Buton TV, kami sebagai warga Nahdien senang juga ketika melihat sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama 2 tahun setelah runtuhnya Khalifatul Islam Al-Utsmaniyah di Turki. 2 tahun berikutnya lahirnya Nahdlatul Ulama 1926. Itu diinspirasi dari sebuah kejadian yang sangat fenomenal, yaitu perkumpulannya ulama sedunia di Saudi Arabia yang memutuskan untuk memindah makom Rasulullah Muhammad SAW. Semuanya setuju, tapi ulama ahli sunnah yang ada di Jawa itu belum bisa ikut kumpulan. Akhirnya mendirikan sebuah perkumpulan, yaitu Nahdlatul Ulama supaya resmi, dan dari Nahdlatul Ulama ini mengutus sekelompok yang disebut Komite Hijaz dengan tanda tangan di bawahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kopnya Nahdlatul Ulama, dan komite ini, amanat ini diberikan kepada Hadratus Syekh Mbah Wahab Hasbullah secara resmi organisasi. Akhirnya dari usaha ulama-ulama pribumi ini, makom Rasulullah tidak jadi dipindah oleh Raja Ibnu Saud pada waktu itu, meskipun sudah menjadi usulan mayoritas ulama dunia atas perkumpulan ulama dunia waktu itu. Hal perilaku, hal sebuah tindak lampah dan jasa ulama-ulama Nahdlatul Ulama inilah benar-benar disaksikan oleh Allah, oleh ahlus samawat, dan oleh al-malaikat fil ard, dan oleh semua manusia di bumi ini, yaitu umat Islam khususnya. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama diberi sebuah penghargaan dalam kenyataan hidupnya menjadi organisasi yang besar, bahkan terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Sehingga kalau Nahdlatul Ulama terbesar di dunia, pantas bila kita melihat dan menengok sebuah riwayat, alaikum bisawatil adham, kamu tetaplah di golongan yang besar, dan golongan besar di akhir zaman ini adalah Nahdlatul Ulama. Ada sebuah riwayat bahwa ada di akhir zaman
sekelompok manusia yang tidak pernah tahu dan kenal Rasulullah, tapi dia sangat mencintai Rasulullah SAW. Sawatul A'dham, besaran Nahdlatul Ulama bukan hanya di wilayah umatnya saja besar. Pondok pesantren yang terbanyak juga Nahdlatul Ulama. Ulama yang terbanyak juga Nahdlatul Ulama. Pengkaji kitab kuning dan pengkaji Quran tafsir yang terbanyak di dunia itu adalah Nahdlatul Ulama. Tapi ini sebuah kebanggaan buat kita putra-putra Nusantara, baik itu yang menjadi anggota ataupun jamaah Nahdlatul Ulama ataupun yang lainnya. Kesemangatan Nusantara memang bukan main. Hal yang penting kami sampaikan di akhir zaman ini yang berhubungan dengan Hidayah Al-Mahdi akhir zaman. Dengan adanya komunitas Sawadul A'dham dan Rasulullah pesan alaikum bisawadil a'dham, jangan sampai kau pisah dengan golongan terbesar. Ini mengandung makna bahwa utusan akhir zaman yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh semua umat itu nanti akan muncul dan lahir dari biologisnya warga Nahdlatul Ulama. Tepatnya di Jawa, Nusantara ini. Itulah sudah menjadi garis grand design Allah, ada hubungannya penyelamatan pada jasmani Rasulullah, tapi akan munculnya cucu sejati Rasulullah yang dinanti-nanti, yaitu yang kita kenal sering dengan Al-Imam Al-Mahdi ataupun utusan akhir zaman. Dan hal ini ada hubungannya dengan nomor yang ketiga dari makna Ahlul Bait. Ahlul Bait yang ketiga, dan ini yang sejatinya dari ayat ini secara kecerdasan birruh. Ahlul Bait yang ketiga itu siapa sebenarnya? Ahlul Bait ketiga adalah utusan akhir zaman dan umatnya. Karena menjelang munculnya Al-Mahdi ataupun utusan akhir zaman, maka bumi ini akan dipenuhi kemunafikan, akan dipenuhi kesyirikan-kesyirikan, akan dipenuhi kezaliman-kezaliman. Dan hanya utusan akhir zaman yang akan diberi amanat oleh Allah untuk membersihkan itu semua, khususnya pada umat manusia. Oleh karena itu ada pesan yang sangat penting buat kita, yaitu bila kau menjumpai utusan akhir zaman nanti, maka berbaiatlah meskipun harus merangkak di atas salju. Ini sebuah isyarah karena begitu merabahnya syirik dan begitu merabahnya al-fujar wan nifaq. Oleh karena itu berpesan, kalau kamu nggak bisa ketemu maka dijamin nggak bisa selamat. Karena cengkraman pasukan Dajjal, cengkraman sifat munafik. Siapa orang munafik? Orang Islam bila ada kata-kata munafik pasti mengarahnya saya Islam dan mukmin. Keluar saya Islam, dalam saya iman. Selalunya gitu. Maka di petunjuk akhir zaman saya sampaikan, siapa orang munafik? Dalam literal bahasa, orang munafik itu luarnya Islam, dalamnya tidak iman. Ini maksudnya di mana? Karena nggak ada satu orang Islam pun yang mengaku dalamnya tidak iman. Nah, ini kan paradok dengan kenyataan. Maka kami jelaskan yang dimaksud munafik di sini adalah biologis dohirnya iman Islam, tapi sukma jiwanya yang menjadi al-fuad di dalam qalbi batin kita telah dirampas oleh iblis dan digantikan oleh sukma-sukma iblis menjadi sekutunya. Padahal sukma manusia yang sejatinya menjadi jiwa itu tempatnya iman. Lah kalau itu sudah diambil oleh iblis, kemudian digantikan oleh iblis yang menguasai dada kita, menguasai pemikiran kita,
Ya bagaimana itu akan dikatakan orang beriman? Kalau luarnya Islam, dalamnya keiman, ini sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Baqarah. Jiwa yang telah dikuasai oleh iblis, maka Allah menganggap dia adalah orang kafir. Fi qalbihi walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir, kata Allah, adalah orang-orang yang jiwanya dikuasai oleh tauhid atau iblis. Itu Allah katakan orang kafir. Bukan kita. Kalau kita nggak berhak untuk menghukumi manusia kafir. Kita nggak berhak menghukumi manusia sesat. Makanya saya nggak pas kajian akhir zaman kalau melihat komentar-komentar dan justice yang diberikan oleh ulama-ulama Wahabi itu sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit bid'ah, sesat. Saya nggak pas. Mereka nggak tahu, hanya dohirnya dalil saja yang mereka masih kurang dolane di wilayah kajian Islam itu sendiri. Katanya kembali Quran. Yang dimaksud sesat, kafir, itu menurut Allah, bukan menurut kita, makhluk. Para ulama aja kadang-kadang nggak tahu. Anda mungkin kenapa selalu marah-marah, ternyata dalamnya sumpahnya udah diambil. Barangkali para ulama-ulama Wahabi ini, Anda juga nggak tahu. Ngapain harus mengukui kafir kepada sesamanya? Itu tidak pas dengan keislaman yang menjadi tataran umat Islam. Ini yang berhak memberikan status kafir adalah Allah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Kalau Allah sudah memberikan stempel kafir pada hatinya mereka dan zahirnya tetap Islam, maka orang yang semacam ini dikatakan adalah orang munafik. Makanya bolak-balik sering saya sampaikan bahwa pentingnya kembali kepada jiwa yang murni kita sendiri, supaya iman kita benar-benar tumbuh dan kita diselamatkan dari orang-orang munafik. Tapi ini sudah menjadi kudrat Allah, bahwa di akhir zaman itu Islam akan dikuatkan dengan yu'ayyatu hadzal-din birijalin nifaq. Ada riwayat tentang akhir zaman bahwa agama ini akan dikuatkan. Oleh karena itu melihat Islam itu kuat. Siapa yang menguatkan? Rijalun nifaq. Birijalin nifaq, dengan laki-laki yang munafik. Dan kita nggak bisa melihat kemunafikannya di mana. Nah, di akhir zaman ini terungkaplah sudah bahwa kemunafikan itu ditimbulkan karena urusan dengan syirik khafi dan urusan dengan perjanjian gaib yang dilakukan oleh masing-masing oknum maupun masyarakat. Ini pentingnya tentang hal itu, sehingga mudah-mudahan kita bisa memahami hal ini dan kita bisa lebih terus mengikuti kajian ini supaya kita diselamatkan dari nifak. Dan kami selalu siap membantu kepada siapapun untuk lepas dari hal ini. Ya, kami senang dengan adanya kebangkitan Nusantara yang sudah menjadi slogan-slogan leluhur Nusantara, dan munculnya kajian-kajian tentang kesadaran diri dari putra-putra terbaik di Nusantara. Saya merasa senang karena itu adalah wahana pendidikan dan motivasi untuk generasi muda baik yang ada di Indonesia maupun di luarnya. Saya pun sering melihat konten-konten beliau-beliau semua. Saya apresiasi, terima kasih, dan ikut senang dengan sesepuh-sesepuh yang mau memberi motivasi kepada anak bangsa ini. Seperti yang ada di luar negeri, saya Imron Husain, yang ada di Nusantara, Eyang Jatikusumo. Terima kasih yang dari Malang. Pada seorang remaja cerdas, Mas Tinus. Pada Mas Tunjung. Pada Mas Ori. Pada sahabat yang belum sempat ketemu tapi sudah kenal beliau, Ki Dharma Kuncara Cilacap. Saya senang, apresiasi. Meskipun kajian jenengan-jenengan
belum sampai pada titik puncaknya. Karena kajian dan perjalanan spiritual yang nyampe pada puncaknya itu kalau sudah ketemu pada haidennya. Kalau Ki Dharma Kunchara sering disebut dengan suci-sucine damar sasongko atau Nur Muhammad atau Roh Kudus. Nah, itu bahasa-bahasa Ki Dharma sering saya dengarkan. Terima kasih Ki Dharma. Kalau belum ketemu titiknya ini, ya belum selesai perjalanan dan kebaikan akhir zaman ini. Tapi kami tetap beri motivasi bahwa beliau benar-benar sudah ada dan bertugas di bumi ini. Hanya masih dirahasiakan oleh Allah. Hanya orang-orang yang tertentu yang dikehendaki bisa berjumpa dan mengenali beliau. Itu pun tidak boleh dipublikasikan. Hanya kita rasakan aja. Karena munculnya utusan akhir zaman pasti akan didahului hidayah Al-Mahdi. Didahului petunjuk Al-Mahdi. Didahului petunjuk akhir zaman. Itu menurut riwayat. Oleh karena itu saya apresiasi banget kepada Mas Guru yang sering motivasi. Juga Haji Saiful Karim Garut. Saya ikuti kajian jenengan. Terus ini yang lagi viral Mama Hufron Banten. Terus Mama Hufron beri spot dan motivasi kepada putra-putra terbaik Nusantara ini. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya ini yang kadang-kadang dari 3 tahun yang lalu kami ikuti, yaitu Mas Yasin yang ada di Kudus dengan padepokan gaulnya, dan Mas Gus Agung padepokan sapu jagatnya, dan yang di Pekalongan juga yang pernah kita ketemu dengan krunya yaitu Gus Ibnu ya, dengan konten Batik TV-nya. Terus berikan motivasi. Meskipun Anda belum ketemu pada kebenaran yang sejatinya. Santri batik ya, santri batik Gus Ibnu. Meskipun Anda belum ketemu. Dan yang disampaikan dari hasil mediasi itu kami mengamati dari petunjuk akhir zaman itu ada kebenarannya. Tapi tidak 100%. Tapi cukup bagus untuk pemula-pemula yang sadar akan kebangkitan Nusantara. Apalagi yang lagi viral Kiai Maduddin, terus Kiai Fakih, terus berjuang untuk kebangkitan Nusantara. Itu Bagus Fadil Banten. Nah, saudara kami Agus Sabas, ini teman dekat saudara kami yang ada di Pekalongan. Dulu di Jakartanya bareng katanya. Gus Sabas, terus Gus motivasi putra Nusantara ini. Pekalongan selalu mendukung. Terus Mbah Baidowi, meskipun dengan apa adanya, selalu mengawal kebangkitan Nusantara. Gus Wat Fleret, jangan putus asa. Dan Pemuda Kori, kendalikan hawa nafsunya. Kita satu, musuh kita adalah iblis, setan, bukan manusia. Manusia adalah tempat silaturahim yang saling membantu di antara kita demi kebangkitan Nusantara. Karena yang akan menggagalkan kebangkitan Nusantara itu bukan manusia, yang akan menggagalkan kebangkitan Nusantara adalah iblis yang ada di dada manusia. Kemudian tentang ahli bait dan ahli bait yang dimaksud pada Al-Quran, makanya ayat ahlul bait itu memfokuskan pada yudhiba angkum ridsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Bukan hanya dibersihkan secara ajarannya, zahir syariatnya dari syirik, tapi juga dibersihkan dari iblis-iblis yang menjadi partikel yang masuk di darah-darah manusia. Ini adalah gambaran dari utusan akhir zaman dan sahabatnya yang akan datang. Sehingga kecerdasan mereka sebagai makhluk yang alien, yang asli, itu akan muncul. Karena aslinya manusia itu adalah makhluk gaib yang di sana, kemudian masuk di raga manusia menjadi oon. Nah, kita bangkitkan kesadaran umat ini supaya kembali menjadi jati diri manusia al-insan al-kamil dan bisa menjadi khalifatul ardi
pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, sehingga usaha kita mudah-mudahan bisa bertemu dengan Haiden yang sejatinya Nur Muhammad yang diberikan oleh Allah kepada utusan akhir zaman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.